Bagaimana kalau yang dibuka itu pintu surga, yang ditutup pintu neraka? Dan subhanallah akan ada penyeru yang terus menyeru kepada kebaikan. Setan-setan dibelenggu. Dan di setiap malam bulan Ramadan itu ada orang-orang divonis bebas dari api neraka. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari umur kita semua. Siapa yang umurnya 1000 bulan sekarang? Jamaah. Ada yang umurnya 1000 bulan? 83 tahun kira-kira. Plus 4 bulan. 6 ada? Hampir nggak ada. Dahulu umat-umat sebelum umatnya Nabi SAW dikasih umur yang panjang mereka. Nabi Nuh saja berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun. Dan disebutkan bahwa beliau meninggal dunia itu umurnya 1400 tahun. Dan umur kita pendek. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya tambahan umur buat manusia. Salah satunya dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, sebenarnya kita merasakan ada yang mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan di bulan Rajab. Dengan apa? Dengan seringnya kita mendengar doa di bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh, hadisnya dhaif itu Ustaz. Iya betul. Hadisnya dhaif. Tapi enggak apa-apa dibaca. Tanpa menisbatkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Sebagai bentuk kita kepingin dengan bulan Ramadan, kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Yang kita tahu bulan haram itu ada 4, sebutkan itu. Muharram, Rajab, iya, Muharram, Rajab, kurang 2. Dzulhijjah, Syawal. Barakallahu fiik. Nah, iya, bulan haram itu ada 3 yang bersambung dan 1 yang terpisah. Yang terpisah bulan Rajab ini. Yang bersambung itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan 11, 12 dan bulan 1. Yang Rajab ada di bulan ke-7. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Di surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangin, ini sudah ada ketentuan 12 bulan itu. Sejak penciptaan langit dan bumi. Ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itu agama yang lurus. Tapi sebagian umat Islam malah nggak peduli dengan bulan-bulan haram ini. Yang ada sekarang banyak kaum muslimin sedang sibuk memikirkan apa? Imlek kemarin. Kita lihat di banyak media, oke, Imlek itu punyanya siapa? Punyanya orang-orang Cina.
orang-orang Konghucu mungkin, ya sudah biar mereka yang meramaikan hal itu. Sebelumnya ada tahun baru Masehi. Punya siapa? Punya orang-orang umat Kristiani. Biar mereka yang ribut. Kenapa kita harus disibukkan dengan kegiatan orang lain? Antum ketika melihat ada orang punya acara jemaah di pinggir jalan ya. Apakah kemudian semua orang turun di tempat itu? Duduk, ada acara ya? Iya, saya mau ikut kata lu. Bapak siapa kata dia. Antum akan ditolak sama orang itu. Kenapa? Karena bukan acaranya antum. Tapi kenapa banyak umat Islam yang dengan acara orang lain sibuk dia jemaah? Ya, karena lupa dengan identitas dirinya. Bapak ini siapa? Umpamanya ada tulisan acara pertemuan perkumpulan orang-orang Padang umpamanya. Kadang-kala mereka perantau itu kan bikin acara pertemuan gitu loh. Tahu-tahu antum mampir di sana. Antum akan ditanya, "Bapak orang mana? Orang Padang?" "Bukan. Saya orang Jawa," katanya. "Loh, maaf. Ini acaranya orang Padang, Bapak." Tapi sebagian kita nggak malu. Nggak malu. Kata Nabi SAW, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Bayangkan, kalian itu orang sekarang mengikuti ajaran orang sebelum kalian. Dan mengikutinya secara persis. Ya, shibron bi shibrin. Jadi sejengkal persis satu jengkal kita mengikutinya. Wa dhira'an bi dhira'in. Satu hasta juga kita mengikutinya. Hatta law dakhalu juhra rabbin. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya Bob, salah satu jenis iguana padang pasir itu jemaah, kalian akan masuk. Maka hibati fillah mengingatkan kembali dengan bulan-bulan Islam yang sudah ditetapkan sama Allah, dan ini bukti identitas kita. Ana muslim. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang dimuliakan, yang memiliki keutamaan, yang berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan di waktu yang lainnya. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendolimin diri kalian di bulan-bulan itu. Para ulama tafsir menyebutkan boleh jadi maknanya 12 bulan, tapi secara khusus 4 bulan haram ini. Di bulan itu orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu memuliakan bulan-bulan haram. Kok bisa orang jahiliyah memuliakan Ustaz? Karena ketetapan ini sudah ada sejak kapan? Penciptaan langit dan bumi. Bukan sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Makanya orang jahiliyah nggak perang di bulan-bulan haram itu. Bagaimana sebagian umat Islam yang datang ke kota Madinah itu dari berbagai penjuru Jazirah Arab datangnya di bulan haram. Karena bangsa Arab kalau masuk bulan haram, ngelihat kafilah dagang nggak berani mereka merampoknya. Bahkan disebutkan melihat pembunuh bapaknya, mereka nggak berani balas dendam. Kenapa? Bulan haram. Kok sekarang kita yang sudah muslim malah lupa dengan keutamaan bulan haram ini. Baik, ahibati fillah. Para ulama terdahulu, para salafus saleh disebutkan bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita doa enggak jemaah? Kita enggak tahu dengan bulan Islam. Kebanyakan kita masih ada yang bertanya, insya Allah kita puasa kapan ya Ustaz? Loh, kapan? Muslim. Ya Muslim Ustaz. Ya Ramadan puasanya umat Islam. Kok dia kadang kala puasa bulan apa jemaah? April? Maret?
Maret, April. Sejak kapan disyariatkan puasa di bulan Maret? Coba cari kitabnya. Baca buku-buku fikih. Ketika bicara rukun Islam, ada nggak pembahasan di situ puasa bagi umat Islam dimulai tanggal berapa Maret? Tanggal berapa? 21? 22. Dimulai 22 Maret, selesai tanggal April. Nggak ada semua. Yang ada bulan Ramadan. Maka nggak perlu lagi kita sibuk. Kapan insya Allah kita puasa ya? Kapan kita insya Allah lebaran? Dan itu terus dibicarakan oleh umat Islam. Maka mulai tahun ini usahakan. Kita mulai pandai mengatakan kepada orang-orang yang masih nggak tahu. Tanya kapan insya Allah puasa? 1 Ramadan. Loh ya itu 1 Ramadan kapan? 1 Ramadan itu setelah 30 Sya'ban insya Allah. Kasih tahu dia. Karena dia nggak tahu kapan yang namanya 1 Ramadan. Betul jemaah. Dia nggak tahu bahwasanya sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Kasih tahu dia. Dan insya Allah dengan cara seperti itu umat Islam semakin kenal. Ketika ulama terdahulu mereka mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ada di hati mereka. Bulan yang dipilih sama Allah dari 12 bulan itu untuk diwajibkan rukun Islam berpuasa di bulan itu. Gak bisa digantikan dengan bulan lain. Allah tetapkan hal itu. Kemudian bulan itu dipilih sama Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Makanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan tiap bulan berkaitan dengan bulan Rajab ini, beliau menyebutkan sebuah ungkapan dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah. Dia mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzara. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Petani itu kalau mereka hendak bercocok tanam, mereka ngelihat bulan. Kalau dia terlambat bercocok tanam, memilih waktunya nggak tepat, terkadang akan berdampak kepada hasil panen. Ketika awal mulai musim hujan, mereka mulai itu mempersiapkan diri. Mereka juga berpikir apa yang mau ditanam. Ini musimnya tanam apa? Tanam padi. Gak mungkin dia tanam bawang. Tanam jagung, gak mungkin dia tanam padi. Kenapa? Kalau antum tanam padi, gak ada air sekarang ini, sudah berhenti musim hujan. Perairan juga sulit umpamanya. Maka tatkala ulama-ulama menjelaskan bulan Rajab ini syahrun lizzara, agar kita tahu nih, oh berarti kita sudah mulai nih nanam, mulai sekarang nih, udah lewat nih 8 hari. Sebagian kita belum tanam apa-apa. Sebagian kita juga belum berpikir untuk menanam. Padahal ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami apa yang kita tanam. Setelah ditanam, diperhatikan, disirami. Wa Ramadan syahru hasadiz zara. Bulan Ramadan bulan untuk panen. Kita ini sering baca tentang bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Tapi kita hampir tidak pernah mendengar bagaimana mereka sebelum Ramadan. Yang ada Ramadan. Kita akan baca umpamanya tentang sebagian ulama
yang dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Jadi sehari sekali. Ya Allah, kok bisa Ustaz ya? Ana setahun ini belum hatam Ustaz. Dari Syawal kemarin sampai hari ini belum hatam Ustaz. Ya insya Allah ana masih sampai ya akhir Al-Baqarah Ustaz. Bayangin jemaah, dari bulan Syawal sampai sekarang sampai mana? Akhir Al-Baqarah. Ada masalah sama sebagian kita. Mereka sehari sekali hatam. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Nggak mungkin Ustaz. Nggak bisa. Ada sebagian yang menafikan hal itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan tentang penghataman Al-Quran yang paling banyak dalam sehari itu 8 kali. Ya Allah, 8 kali. Kita seumur hidup belum tentu 8 kali. Ada yang seumur hidup mungkin cuma hatam sekali. Ada yang hatam disebutkan 4 kali. Intinya kita melihat mereka di bulan Ramadan itu bisa melakukan sesuatu yang menurut logika sebagian orang nggak mungkin. Tapi dia lupa bahwa Allah memberikan berkah kepada waktu seseorang. Ada orang-orang yang dapat menyelesaikan buku-buku karyanya yang kalau dihitung dengan umurnya kadang-kala kita masuk, kok bisa? Ini ulama terdahulu belum ada laptop. Ulama terdahulu belum ada mesin ketik. Ulama terdahulu yang ketika nulis harus pakai tangan dengan pena yang berulang kali jamaah. Habis pena, habis tintanya dia taruh lagi di tinta. Dia tulis lagi. Tapi mereka dapat menghasilkan hasil karya yang sampai hari ini umat Islam menikmatinya. Kita nggak bisa melakukan itu. Baca aja nggak selesai. Jangan ngarang buku kita. Baca aja nggak selesai. Maka disinilah berkah. Dan juga mereka menjelaskan adanya persiapan dan pelatihan yang dilakukan mereka sebelum bulan Ramadan. Maka mereka mengingatkan paling tidak bulan Rajab itu kita sudah siap-siap.